Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video ini berisikan tentang penjelasan anatomi dan fisiologi kelenjar adrenal dan kelenjar pankreas yang akan dijelaskan oleh kelompok 5 dan kelompok 6. Kelenjar adrenal merupakan dua kelenjar kecil yang menjadi bagian dari sistem endokrin atau sistem hormon yang memiliki fungsi utama menghasilkan hormon-hormon yang berperan penting untuk tubuh. Disebut juga sebagai kelenjar suprarenalis. Ini adalah kelenjar kecil yang mempunyai bentuk segitiga. Letak kelenjar adrenal berada di bagian atas masing-masing ginjal. Ini dikendalikan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis yang terletak di bagian bawah otak. Kelenjar pituitari memerintahkan kelenjar adrenal terkait jumlah hormon yang perlu dilepaskan. Kelenjar adrenal terletak di superior dan sedikit ke arah anterior dari bagian superior. Tiap-tiap ginjal kanan dan kiri atau di antara bagian supromedial dari ginjal dan diafragmatic crura. Dikelilingi oleh jaringan ikat yang mengandung perinephric fat. Diselubungi oleh faskia ginjal yang menempel pada crura dari diafragma dan dipisahkan dari ginjal oleh sedikit jaringan fibrosa. Ukuran transversal dari badan kelenjar adalah 61 mm untuk kelenjar kanan dan 79 mm untuk kelenjar kiri, dan bagian kaki 28 mm kanan serta 33 mm kiri, dengan berat sekitar 5 gram. Kelenjar adrenal memiliki bentuk piramidal dan memiliki proyeksi ke bawah yang membuatnya terlihat seperti kepala panah. Terletak sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kelenjar kiri, memiliki kontak dengan inferior cava vena, IVC di bagian anteromedial, serta hati di bagian anterolateral di daerah posterior dari lobus kanan hati. Sebagian besar kelenjar adrenal kanan, bagian inferior atau dasar, terletak di bagian apex anterior superior dari ginjal kanan. Memasuki bagian-bagian kelenjar adrenalin bagian kanan meliputi yang pertama yaitu anterior, menghadap sedikit ke arah lateral. Yang kedua, medial, lebih dangkal dan vertikal serta terletak di bagian posterior dari IPC. Yang ketiga, lateral, berbentuk triangular dan memiliki kontak dengan area kosong dari hati. Yang keempat, medial, berbatasan dengan right celiac ganglion serta right inferior phrenic artery. Selanjutnya, yang kelima, posterior. Posterior bagian atas lebih besar, berbentuk sedikit konveks dan berkedudukan di atas diafragma. Posterior bagian bawah berbentuk konkav yang lebih kecil berlekatan dengan bagian superior dari kutub bagian atas ginjal kanan. Kemudian, bagian kelenjar adrenal kiri. Pertama, bentuk semilunar dan mendatar di daerah anteroposterior. Kedua, lebih besar dibandingkan dengan kelenjar kanan. Yang ketiga, batas superior memiliki batas yang tegas, sementara batas inferior agak membulat. 4. Bagian medial berbentuk konveks dan bagian lateral konkav. Bagian medial dari kedua kelenjar adrenal terpisah sejauh 4-5 cm, di mana di area ini terdapat right crus dari diafragma, celiac ganglion, celiac trunk, dan left crus dari diafragma. Fisiologi kelenjar adrenalin. 1. Bagian medulla kelenjar adrenal menghasilkan katekolaminas di mana sintesisnya dipengaruhi oleh respon terhadap stimulasi simpatik. 2. Bagian korteks menghasilkan steroid hormon atau mineralokortikosteroid, glukokortikosteroid, dan DHEA yang sintesisnya dipengaruhi oleh angiostensin 2 atau mineralokortikosteroid dan ACTH. 2. Bagian kelenjar, korteks dan medula. Bagian kelenjar ini melakukan fungsinya secara terpisah. Berikut adalah beberapa jenis hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal beserta fungsinya. Yang pertama, hormon kortisol. Hormon kortisol atau hormon stres dihasilkan di lapisan adrenal luar atau korteks. Kortisol berfungsi untuk mengendalikan reaksi tubuh terhadap stres.
Selain itu, kortisol juga berperan dalam mengontrol metabolisme, gula darah, dan tekanan darah. Yang kedua, hormon aldosteron. Bagian korteks atau adrenal luar juga menghasilkan hormon aldosteron. Hormon ini berfungsi dalam mengendalikan tekanan darah dengan memelihara keseimbangan kalium dan natrium dalam tubuh. Selanjutnya yang ketiga adalah hormon adrenalin. Hormon adrenalin disebut juga hormon epinefrin. Hormon adrenalin dihasilkan di lapisan adrenal dalam atau medula. Hormon adrenalin bekerja sama dengan hormon kortisol dan non-adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap stres. Cara kerjanya adalah dengan membuat detak jantung menjadi lebih cepat, aliran darah meningkat, dan merangsang tubuh untuk melepaskan kadar gula menjadi energi. Kemudian yang terakhir ada hormon noradrenalin. Hormon noradrenalin disebut juga dengan hormon norepinefrin. Hormon ini bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenal dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Fungsi lainnya dari hormon ini juga mempengaruhi cara otak memperhatikan dan merespon berbagai peristiwa. Sebagai contoh, peningkatan detak jantung memicu pelepasan gula darah ke dalam darah dan meningkatkan aliran darah ke otot. Selanjutnya, pembahasan tentang kelenjar pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi eksokrin atau bertugas menghasilkan enzim pencernaan, dan fungsi endokrin atau menghasilkan hormon. Kelenjar pankreas terletak pada bagian belakang lambung, tepatnya terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut dan bagian kaput atau kepalanya menempel pada organ duodenum. Panjangnya kira-kira 15 cm dengan lebar sekitar 3,8 cm mulai dari duodenum sampai limpa. Pankreas terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala pankreas, badan pankreas, dan ekor pankreas. Kepala pankreas yang paling lebar terletak di sebelah kanan rongga abdomen dan di dalam lekukan duodenum. Badan pankreas merupakan bagian utama pada organ tersebut, letaknya di belakang lambung dan di depan vertebra lumbalis pertama. Ekor pankreas adalah bagian yang runcing di sebelah kiri dan sebenarnya menyentuh limpa. Pankreas saluran menuju duodenum berfungsi menyalurkan enzim-enzim yang dihasilkan pankreas untuk membantu sistem pencernaan. Pankreas terdiri dari dua jaringan utama, yaitu asini yang mengekskresikan pencernaan ke dalam duodenum. Di dalam massa asini serosa terdapat pulau Langerhans yang terisolasi. Pulau Langerhans yang tidak mempunyai alat untuk mengeluarkan getahnya, namun sebaliknya mensekresi insulin dan glukagon langsung ke dalam darah. Manusia mempunyai 1-2 juta pulau Langerhans. Setiap pulau Langerhans hanya berdiameter 0,3 mm dan tersusun mengelilingi pembuluh darah kapiler. Pulau Langerhans mempunyai 4 macam sel, yaitu yang pertama ada sel alpha dengan jumlah sekitar 20% dari bagian pulau Langerhans yang bertugas menghasilkan hormon glukagon saat kadar glukosa darah rendah. Selanjutnya ada sel beta dengan jumlah 70% dari bagian pankreas yang bertugas menghasilkan hormon insulin saat kadar glukosa darah mengalami peningkatan setelah makan, di mana insulin akan menurunkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan transport ke dalam sel hati, otot, dan lemak. Selanjutnya ada sel delta, sekitar 5-10% dari bagian pankreas yang bertugas mensekresi somatostatin. Yang terakhir ada sel F atau PP, yaitu sisa sel islet pankreas yang mensekresi polipeptida pankreas. Pankreas terdiri dari 3 tipe sel, yaitu yang pertama ada sel ductus sebanyak 10% dari bagian pankreas yang bertugas mensekresi larutan yang kaya bikarbonat atau sebagai unit eksokrin. Yang kedua ada sel asinus sebanyak 80% dari bagian pankreas yang bertugas mensintesa dan mensekresi enzim pankreas atau sebagai unit eksokrin. Yang terakhir ada sel islet sebanyak 10% dari bagian pankreas yang bertugas untuk mensekresi hormon insulin, glukagon, somatostatin, dan pankreatik polipeptid atau unit endokrin. Fisiologi kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas memiliki dua fungsi, yaitu sebagai kelenjar endokrin sekaligus kelenjar eksokrin. Kelenjar endokrin tidak memiliki saluran atau pembuluh khusus, sehingga hormon yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah.
Sedangkan kelenjar eksokrin memiliki saluran khusus, yaitu ductus pancreaticus, sehingga hormon tidak perlu didistribusikan melalui darah. Dalam sistem endokrin atau sistem hormon, pankreas berfungsi melepaskan hormon insulin dan hormon glukagon. Selama tubuh melepaskan hormon insulin dan glukagon dengan jumlah yang benar, maka kadar gula darah akan selalu berada pada kisaran angka normal. Akan tetapi, apabila tubuh memproduksi hormon-hormon tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka akan menimbulkan dampak buruk bagi tubuh. Dampak kekurangan hormon insulin antara lain mengakibatkan hiperglikemi, turunnya berat badan, lelah dan poliurian disertai haus, lapar, kulit kering dan lidah licin, asidosis dan kecepatan bernapas bertambah. Dampak kelebihan hormon insulin antara lain hipoglikemi. Selain itu, jika produksi atau kerja insulin terganggu akan menimbulkan beberapa penyakit seperti resistensi insulin, diabetes mellitus, insulinoma, sindrom metabolik, sindrom ovarium polikistik. Dampak kekurangan hormon glukagon yaitu menyebabkan pengenapan hormon glukagon. Adapun dampak kelebihan hormon glukagon yaitu menyebabkan tumor dari sel pankreas. Pankreas juga berperan dalam sistem pencernaan dengan mengeluarkan enzim yang bekerja bersama empedu dan kantong empedu untuk membantu memecah zat gizi. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas untuk sistem pencernaan yaitu limpase untuk mencerna zat gizi lemak, amilase untuk memproses karbohidrat, kimotripsin dan tripsin untuk mencerna protein. Ada kondisi di mana kelenjar pankreas mengalami gangguan, yaitu yang pertama pankreatitis akut, yaitu peradangan pankreas yang terjadi secara tiba-tiba atau dalam waktu cepat. Biasanya terjadi akibat penyakit batu empedu atau konsumsi alkohol dengan gejala nyeri hebat pada perut hingga beberapa hari. Yang kedua, pankreatitis kronis, yaitu peradangan pankreas yang bertambah parah dari waktu ke waktu sehingga menyebabkan kerusakan permanen. Penyakit ini lebih banyak dialami oleh laki-laki, terutama yang berusia 30-40 tahun. Yang ketiga, kanker pankreas. Umumnya berawal dari pertumbuhan jaringan tumor pada saluran tempat keluarnya enzim pencernaan. Yang terakhir, insufiensi eksokrin pankreas atau EPI. Ketika kelenjar pankreas tidak menghasilkan enzim yang cukup, akibatnya tubuh tidak dapat mencerna makanan yang sempurna. Demikianlah penjelasan tentang anatomi dan fisiologi dari kelenjar adrenal dan kelenjar pankreas. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.